Oke, selamat datang semuanya. Di pembahasan kali ini kita bakal ngomongin sebuah ide yang wah gede banget. Sebuah konsep yang benar-benar bisa mengubah cara kita membangun dunia kita. Yuk kita gali lebih dalam soal bioekonomi. Kita mulai dari sebuah pertanyaan yang fundamental ya. Coba deh bayangin sejenak. Gimana kalau ekonomi kita tuh nggak lagi bergantung sama sumber daya yang terbatas, yang makin lama makin habis dan merusak, tapi justru bergantung pada siklus kehidupan itu sendiri? Nah, ini dia nih premis utamanya. Jadi kita nggak cuma ngambil terus dari bumi, tapi kita jadi mitranya. Wah, idenya kuat banget kan? Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi. Artinya apa? Ya daripada kita ngebor minyak atau nambang batu bara terus-terusan, kita bisa beralih ke menanam dan memanen. Ini tuh pergeseran yang fundamental banget. Dari model yang eksploitatif ke model kultivasi yang jauh lebih berkelanjutan. Oke, sekarang mari kita definisikan. Apa sih sebenarnya bioekonomi itu? Soalnya ini bukan sekedar slogan keren yang kedengerannya hijau gitu aja loh. Ini adalah sebuah kerangka kerja yang ya cukup terstruktur. Pada dasarnya gini, bioekologi itu memanfaatkan kekuatan biologi. Apa aja tuh? Ya semua, mulai dari tanaman di ladang sampai mikroorganisme super kecil di laboratorium. Semua itu dijadiin mesin penggerak ekonomi kita. Keren ya? Dan perlu diingat, bioekonomi ini nggak sendirian. Konsep ini tuh kayak jalan bareng sama ide lain, misalnya produksi bersih. Tujuannya apa? Ya biar semua proses industri kita jadi lebih pintar, lebih efisien, dan nggak buang-buang sumber daya. Jadi keduanya ini saling mendukung. Ini juga bukan ide yang baru kemarin sore loh. Organisasi dunia sekelas FAO pun udah punya definisi yang jelas. Coba deh perhatikan. Yang menarik dari definisi mereka ini adalah cakupannya yang luas banget. Gak cuma soal produksi, tapi juga sampai ke konservasi. Dan tujuan akhirnya, atau bisa dibilang dream skenario-nya, adalah menciptakan apa yang disebut bioekonomi sirkuler. Maksudnya apa? Sederhananya, limbah dari satu proses itu nggak dibuang, tapi jadi bahan baku buat proses lainnya. Jadi, benar-benar nggak ada yang sia-sia. Kalau kita lihat janji-janjinya, wah ini ambisius banget. Mulai dari urusan ketahanan pangan, sampai menciptakan lapangan kerja baru yang hijau, tujuan-tujuan ini benar-benar nunjukin seberapa besar potensi bioekonomi buat menjawab tantangan-tantangan terbesar dunia saat ini. Oke, kedengerannya bagus banget ya. Tapi tunggu dulu. Mari kita tarik napas sejenak. Apa ini beneran solusi ajaib tanpa cacat sama sekali? Nah, sekarang kita coba lihat sisi lain dari koin ini. Ini pertanyaan yang krusial banget. Cuma karena sesuatu itu bio atau berasal dari alam, apa itu otomatis berarti hijau dan berkelanjutan? Jawabannya nggak sesederhana itu. Ada banyak banget nuansa di sini yang harus kita ngerti. Nah, penting banget nih buat ngebedain keduanya. Coba kita lihat. Bioekonomi itu fokusnya spesifik, pakai sumber daya biologis dan bioteknologi. Sementara ekonomi hijau itu kayak payung yang lebih besar. Dia mencakup semua usaha buat ngurangi dampak lingkungan, termasuk kebijakan, energi bersih, sampai perubahan sosial. Jadi mereka berhubungan, tapi nggak sama persis. Dan disinilah letak bahayanya. Kalau penerapannya salah, bioekonomi justru bisa bikin masalah yang udah ada makin parah. Contohnya, ketimpangan global bisa makin lebar, atau sumber daya alam malah dieksploitasi habis-habisan. Ini peringatan serius yang nggak bisa kita anggap remeh. Terus gimana dong? Apa kita harus tinggalin aja ide ini? Tentu nggak. Pertanyaannya jadi, gimana caranya kita ambil manfaatnya, tapi menghindari risikonya? Jawabannya ada di penerapan yang bertanggung jawab. Yuk kita lihat blueprint atau cetak birunya. Poin kuncinya tuh ini. Adanya tantangan bukan berarti idenya jelek dan harus kita buang. Justru sebaliknya, itu artinya kita harus lebih cerdas, lebih hati-hati dalam membangunnya. Keberlanjutan itu harus jadi fondasinya, nggak bisa ditawar-tawar. Dan jangan salah, ini bukan cuma teori di atas kertas loh, ini udah kejadian di dunia nyata. Mulai dari bikin kemasan yang bisa jadi kompos di taman kita, sampai mengubah sampah organik jadi energi, itu semua adalah contoh konkret gimana bioekonomi yang berkelanjutan itu bekerja. Supaya kita nggak salah jalan, lembaga kayak FAO udah nyiapin semacam buku panduannya, prinsip-prinsip yang harus dipegang. Dan yang keren, prinsip-prinsip ini berusaha menyeimbangkan semuanya, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi pendekatannya holistik, nggak cuma mikirin satu sisi aja. Jadi pada akhirnya mungkin ini intinya.
Bioekonomi yang berkelanjutan itu adalah tentang menyeimbangkan dua hal. Kekuatan alam yang luar biasa dengan kemampuannya untuk tumbuh dan pulih, dan presisi ilmu pengetahuan dari inovasi manusia. Keduanya harus jalan bareng, harmonis. Oke, kita udah lihat janjinya yang menggiurkan, kita udah lihat juga potensi bahayanya, dan kita udah bahas jalan keluarnya. Jadi, apa intisari dari semua ini? Kenapa ini semua penting banget buat kita semua? Dan inilah intinya teman-teman, bioekonomi itu adalah alat yang sangat-sangat kuat. Tapi ini bukan tongkat sihir yang otomatis menyelesaikan semua masalah. Seperti alat lainnya, hasilnya mau itu membangun atau malah merusak, sepenuhnya tergantung pada pilihan kita. Tergantung gimana kita memakainya. Pada akhirnya, pertanyaan ini kembali ke kita semua. Kita punya potensi luar biasa di planet ini, sumber daya biologis untuk menumbuhkan masa depan yang lebih baik, yang lebih adil dan berkelanjutan. Pertanyaan besarnya cuma satu, maukah kita memilih untuk melakukannya?